Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harap. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang pembuatan presentasi menarik dari Microsoft Windows 2013. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya supaya tampilan Microsoft PowerPoint kita itu sama dengan tampilan Microsoft PowerPoint 2019 ya. Kita tahu bahwa di Microsoft PowerPoint 2019 itu ada namanya Zoom atau tayangan yang dia istilahnya tidak ada di Microsoft 2013. Yang pertama kali kita lakukan adalah dengan membuka Microsoft PowerPoint 2013. Teman-teman sudah tahu cara membuka Microsoft PowerPoint ya, tampilannya seperti ini. Kita tekan news, kemudian nanti ada presentase, blank presentase. Nah, di sini di new ini nanti ada beberapa menu ya, menu presentase, tema, kemudian edukasi, chart, diagram, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk presentase, ketika kita klik di presentase, dia nanti akan menampilkan beberapa tampilan yang menarik gitu ya, menarik di temanya. Yang kita ketahui selama ini kan dia kalau kita klik di new, kemudian nanti ada tampilan blank di situ. Saya contohkan kembali membukanya, membuka PowerPoint ya. Kita coba buka PowerPoint. Oke, PowerPoint 2013. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu atau teman-teman, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau kita klik di blank presentation, dia tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah, untuk mendesain biasanya kita kan menggunakan yang ini ya, untuk presentasinya. Nah, kalau kita gunakan desain itu biasanya tampilannya terbatas ya. Ada beberapa nih tampilan yang bisa kita gunakan kalau dia menggunakan desain. Tapi kali ini nanti kita akan membahas bagaimana supaya tampilan kita itu menarik dengan mengklik yang tampilan tadi. Kita contohkan kembali tampilannya supaya tampilan dari PowerPoint kita itu menarik ya. Ketika tampilannya seperti ini Bapak Ibu atau teman-teman, kita cari desain atau tema yang menarik buat kita ya. Caranya dengan mengklik presentation atau tema, kita klik di temanya, nanti akan ada tampilan-tampilan yang temanya itu bermacam-macam ya Bu. Teman-teman nih sampai ke bawah ini agak banyak temanya ya. Kemudian kalau misalkan kita mau kembali ke home-nya, silakan diklik di home untuk mengembalikan tampilan menu tadi. Kalau dia edukasi, silahkan kita klik di edukasinya. Kita coba klik di edukasi. Nah, dia tampilannya seperti ini teman-teman. Tampilannya banyak tema-tema yang mungkin bisa kita gunakan ya. Kita coba tampilan yang menarik nih. Saya coba virtual field trip. Oke. Kemudian kita klik di create. Tapi ini nanti harus terhubung dengan internet ya Bapak Ibu. Saya belum coba apakah dia memang bisa nanti tampilannya tanpa internet atau memang harus menggunakan internet ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang sudah tersedia template yang dia field trip template ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengerjakan field atau PowerPoint yang ingin kita kerjakan atau ingin kita tampilkan ya. Kita contohkan, contohnya ini saya mata pelajarannya itu adalah TIK ya Bapak Ibu. Nah, saya akan membuat judulnya itu adalah KD pertama saya tentang pengertian internet ya, di kelas 9 pengertian internet. Oke. Di sini nanti pengertiannya, pengertian internet. Oke, atau mungkin Bapak Ibu ingin membuat perkenalan dulu, judul ya, silakan kita ketik judulnya dulu, kemudian tik ya. Mungkin di sini nanti nama Bapak Ibu,
by. Oke. Nah, sekarang kita ingin menambahkan gambar kita, itu juga boleh kita tambahin gambar kita supaya dia menarik ya. Kita coba tambahin foto kita sendiri. Ini gampang ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mau membuat foto kita sendiri, ini foto anak saya coba. Oke, ini kita coba tampilkan foto anak saya. Oke, nah kemudian nanti kita ingin membuat sebuah alur di mana begitu kita klik dia langsung berpindah ke slide yang ingin kita tuju. Contoh ya, kita ke slide berikutnya. Ini kita hapus ya, kita hapus aja semua. Ini dari ininya apa namanya, create slide-nya, ini text style kita hapus. Kemudian kita buat desain terbaru itu dari shape ya Bapak Ibu. Kita klik di atas menu bar, kita pindahkan ke insert, kemudian kita klik di save, kemudian kita tampilkan shape-nya itu dia yang segi 4 atau segi panjang. Kemudian kita buat slide kita, boleh ya, misalkan kita mau mengedit dia yang lingkaran gitu ya, kita buat lingkaran. Oke, kemudian kita klik di sini. Boleh didesain, di desainnya itu contohnya dia shape outline-nya itu dia warnanya warna putih gitu ya Bu, atau dia no outline, boleh. Kemudian kita contohkan dia warna putih ya Bu, kemudian kita coba atau warnanya warna hijau, boleh. Nah, kemudian weight-nya atau ketebalan garisnya itu kita buat 4. Nah, kemudian kita ingin menyisipkan gambar dari materi yang ingin kita sampaikan. Kalau saya kan materinya itu di pengertian internet, jadi submaterinya kita taruh di sini gambarnya. Contoh, saya submaterinya itu tentang internet, jadi saya akan membuat gambar itu yang mengenai atau simbol dari internet itu sendiri ya. Saya ambil dari picture yang sudah saya download sebelumnya ya, saya download simbol dari materi yang ingin saya sampaikan. Contohnya kalau Bapak Ibu dia kalau dari IPA mungkin dari apa ya, materinya tentang apa gitu ya kalau dari IPA gitu kan. Nah, kalau saya ini dari jaringan. Nah, ini saya pindahkan nih ke sini nih. Oke, kemudian saya send to back atau send to forward. Oke, enggak dia brand to front off. Kemudian gambarnya ini kita coba dia yang transparan ya Bu, color. Kemudian kita set to transparan, kita klik di sini. Oke, nah kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian dari sini kita akan linkkan dia ke slide berikutnya tentang pengertian dari internet ya. Kita klik di slide 3, misalkan kita mau menempatkan pengertian internet itu di slide 3, kita klik di slide 3-nya, kemudian kita ubah di sini pengertian internet gitu ya, internet. Nah, sekarang kita mau bikin nih pengertian internet itu apa gitu kan. Internet adalah ya bla 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 gitu ya. Kemudian kita hubungkan nih, misalkan kita klik di sini, nanti dia akan terhubung langsung ke slide ketiga. Caranya dengan slideshow, bukan di hyperlink ya, insert sama tadi juga di insert. Kemudian kita hyperlinkkan ya, kita hyperlinkkan ke slide 3. Kita mau hyperlinkannya dia itu ke slide 3, silakan diklik di slide 3-nya. Kemudian kita buat nih hyperlinknya itu misalnya dari apa ya, screen strip. Oke, bukan, ini dari action sekali ya, dari action saja. Kemudian hyperlinkkan ke, kalau dia ini perbedaannya, kalau di actions itu perbedaannya dari mouse click,
kemudian mouse over. Ini perbedaannya adalah kalau di mouse over itu kita geserkan mouse-nya ke arah gambar, dia sudah langsung menuju ke slide ketiga atau slide yang dituju. Tapi kalau dia mouse click, dia harus diklik dulu baru bisa terbuka ke slide berikutnya atau ke slide yang ingin kita tuju. Oke, sekarang kita klik di hyperlink to, kemudian kita arahkan hyperlink to-nya itu kemana, kan gitu ya. Kita klik ke slide, udah ke slide kedua, ketiga. Nah, oke, kita klikkan ke slide ketiga karena nanti di slide ketiga ini adalah pengertian internetnya. Oke, kita klik di pengertian internet, kemudian kita oke-kan. Udah, oke. Nah, di sini nanti akan menuju ke ke slide berikutnya. Contoh, kita coba tampilkan slideshow-nya. Oke. Kemudian kita hanya mengklik di sini, dia akan nanti menuju ke slide yang kita tuju, kita inginkan. Ya, ini contohnya. Nah, untuk membuat tampilannya supaya dia menarik atau dia zoom sama seperti aplikasinya Microsoft Windows 2019, kita klik di transition. Ya, nanti kalau kita klik di menu transitionnya, kita klik di sini, kemudian kita klik ke bawah. Udah, di sini ada zoom ya Bapak Ibu, di sini ada zoom. Setelah kita klik zoom, dia nanti akan muncul seperti ini dia. Oke, nah bagaimana caranya supaya dia bisa di-apply ke semua slide? Nah, setelah kita klik di zoomnya, kita apply to all gitu ya Bapak Ibu, diklik di apply to all-nya. Nah, sekarang kita coba apakah tampilannya sudah seperti zoom yang ada di aplikasi Microsoft Windows 2019. Oke, sekarang kita tampilkan slideshow-nya. Oke, kita klik di sini. Nah, dia akan menuju ke slide ketiga yang kita hyperlinkkan tadi. Ya, oke, kita buat tampilan berikutnya. Pembahasan submateri pengertian internet itu tadi sudah kita buat di sini ya, di kotak yang ini atau di lingkaran yang pertama. Nah, lingkaran yang kedua kita ingin membuat subtitle atau submateri yang selanjutnya, ya. Itu mengenai sejarah internet. Oke, sekarang kita insert kembali, kemudian kita klik, kita buat juga lingkaran yang sama seperti tadi, ya. Kita buat lingkarannya. Kemudian kita mau buat tanda panah boleh atau tanda garis boleh untuk menghubungkan materi yang satu ke materi yang lainnya. Kita coba Bapak Ibu, teman-teman. Nah, oke, sekarang seperti itu tampilannya ya Bapak Ibu. Kemudian kita ingin membuat gambar atau simbol yang berkenaan dengan sejarah internet, ya. Terserah dia mau gambar, dia itu gambar komputer atau gambar animasi-animasi yang lain juga boleh Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba nih, saya sudah ada download gambar yang berkenaan dengan sejarah internet ya. Entah dia nanti berhubungan dengan sejarah, pokoknya dia ada tampilan yang menunjukkan ke arah internetnya ya Bapak Ibu ya. Oke, dia seperti ini Bapak Ibu. Coba, oke, dia bilangnya seperti ini. Ini boleh. Setelah itu kita coba menghyperlinkannya dia ke slide berikutnya. Nah, kita ketik di slide keempat contohnya. Kita buat di slide keempat itu tentang sejarah internet ya Bapak Ibu, sejarah internet. Oke, kita perbesar supaya tampilannya satu baris. Kemudian kita buat di sini nih pengertian sejarah tentang internet. Kita juga bisa membuat gambar-gambar atau memasukkan gambar-gambar yang berkenaan dengan sejarah internet ya. Contohnya saya mau bikin atau mau download tentang sejarah internet Bapak Ibu. Oke, kita coba cari di internet Bapak Ibu ya, sejarah
internet. Oke, kita lihat di image ya, supaya langsung ke gambar dia dari internet. Oke, di sini ada beberapa tampilan-tampilan ya Bapak Ibu, nih kayak gini-gini nih ya. Sejarah internet boleh ya, yang ini ya, kita klik, kemudian kita simpan sebagai gambar, kemudian kita simpan ke file picture ya, sejarah singkat internet. Di sini sudah ada judulnya, terserah Bapak Ibu mau ganti judulnya supaya dia mudah nanti kita masukkan. Oke, kita save, kemudian kita masuk ke PowerPoint lagi, kita insert gambarnya, kita cari tadi gambar yang sudah kita buatkan ya, dia gambarnya ditempatkan di picture. Saya tadi tempatkan di picture ketika mendownload. Oke, sini sudah nampak Bapak Ibu gambar yang sudah kita download tadi. Kita double klik. Nah, di sini sudah langsung masuk ya, kita atur, kita simpan atau taruhnya di mana. Oke, Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Kemudian kita kembali ke slide kedua tadi, tempat kita membuat lingkaran. Oke, sekarang kita mau linkkan dia ke slide keempatnya. Nah, di slide keempat ini kita klik lagi insert, kemudian kita hyperlinkkan ke, bukan ke hyperlink ya, sorry, kita action, klik di action, kemudian kita hyperlinkkan to ya. Ingat tadi kalau dia di mouse klik, dia harus diklik dulu baru bisa masuk ke slide berikutnya atau ke slide yang ingin kita tuju. Nah, di sini oke Bapak Ibu, di slide next to kita ganti jadi slide, kemudian kita pilih dia slide-nya menuju ke slide berapa ya. Kalau saya tadi sudah bikin dia slide-nya ke slide ke-4. Oke, kita oke kan. Oke. Nah, sekarang kita coba, kita tampilkan menu slide-nya. Oke. Nah, ketika kita klik di gambar ini, dia akan menuju ke slide tempat kita tempat linknya ya. Kita klik, dia langsung ke sejarah internet ya Bapak Ibu. Nah, kita boleh menambahkan nih, misalkan kita mau tambahin judulnya nih ya kan, judul dari slide ini gitu. Apa sih ini judulnya kan gitu ya. Oke, kita coba buat, kita edit namanya contoh internet. Oke. Nah, di sini judulnya kita buat sejarah internet ya tadi. Oke, sejarah internet. Oke, kita add to text, edit text, sejarah internet. Oke. Kemudian setelah kita mengetik sejarah internet, apalagi nih submateri kita tentang jaringan jaringan internet gitu ya. Ada internet, sejarah internet, kemudian perkembangan internet juga boleh ya. Kita buat contoh, kita tambahin lagi lingkaran tadi, kita taruh di sini ya. Kemudian kita insert lagi gambar-gambar menarik yang berkenaan dengan perkembangan internet gitu ya. Sini saya ingin membuat gambar lagi tentang jaringan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya coba cari ini gambarnya yang berkenaan dengan internet. Kalau nggak ada bisa kita download lagi ya. Kita download lagi, di sini kita buat perkembangan internet, kita ketik perkembangan internet. Oke, kita klik. Nah, di sini juga ada tampilan-tampilan yang menarik ya Bapak Ibu ya. Kita download, kemudian kita klik kanan pada komputer atau laptop kita, kemudian kita bikin nih judulnya apa gitu, tentang perkembangan internet. Perkembangan internet. Oke, kita save ya. Ingat tadi kita downloadnya di mana ya, simpannya di mana. Oke, sekarang kita kembali ke PowerPoint, kemudian kita letakkan, kita insert, kita letakkan picture kita tadi itu, kita cari tempat penyimpanan gambar yang sudah kita download
kalau saya tadi di file bahasa Indonesia tadi ya. Kemudian cari gambar yang sudah kita download tadi, ini ya dia Bu ya, perkembangan internet, double klik, kemudian udah masuk, silahkan diklik atau diatur ya supaya dia tampilannya menarik, enggak kelihatan semraut. Kita rapikan. Oke, sekarang kita buat judulnya lagi. Judulnya kita buat shape-nya lagi kotak, kemudian kita taruh dia di atas ya, kemudian kita edit teksnya jadi perkembangan internet. Oke, sekarang kita mau hyperlinkkan lagi dia ke slide penjelasan tentang perkembangan internet ya Bapak Ibu. Kita coba di sini ke slide kelima yang udah kosong, masih kosong tadi ya. Oke, sekarang kita ganti dia perkembangan internet ya, perkembangan internet. Oke, terserah Bapak Ibu, nanti silakan diedit dulu atau mau bikin slide pengertian dulu, nanti baru kita buat simbol-simbolnya boleh ya Bapak Ibu. Tapi kalau ini saya sekaligus. Kemudian kita mau hyperlinkkan, silakan di insert lagi, kemudian di klik di action, kemudian hyperlinkkan to, kemudian next slide-nya kita klik, kita ganti jadi slide to, kemudian ke perkembangan internet, kita klik oke. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah sudah tampilannya seperti tampilan Windows 2019 ya. Oke, sekarang kita klik nih di pengertian internet, kita mau bikin satu slide atau satu gambar aja ya, kita klik di internet gitu ya. Kita lagi menjelaskan nih di sebagai guru atau sebagai presentation kita, baik itu kita lagi bekerja di perusahaan ataupun dimanapun ya, ketika kita persentase, silakan kita klik di simbol atau gambar yang berkenaan dengan penjelasan kita, kita klik, nanti dia akan menuju slide yang penjelasan yang ingin kita jelaskan tadi ya. Tampilannya kita mau klik lagi. Nah, bagaimana supaya tampilannya ini bisa kembali ke slide sebelumnya tadi? Karena kan kita sudah menjelaskan pengertian internet, kemudian kita ingin kembali ke simbol yang tadi ya. Nah, sekarang kita buat dia, kita kembalikan dulu ke slide simbol tadi. Oke, atau kita ke slide ketiga deh. Slide ketiga, kemudian kita klik di situ menu insert ya, kemudian ke save lagi, silahkan diklik di segitiga. Oke, kita klik di segitiganya, kemudian kita scrolling ke bawah, kita geser ke bawah. Nah, di sini di action button, di situ nanti ada beberapa simbol. Kita klik yang ada simbol home atau gambar rumah ya, kita klik. Oke, kita tempatkan dia di mana? Biasanya kita tempatkan dia di sudut atas atau di sudut bawah, terserah ya Bapak Ibu. Kita klik di sudut atas aja, kita tempatkan. Oke, ini udah ke hyperlinkkan to slide first atau slide kedua ya Bapak Ibu. Kita slidekan lagi, kita kembalikan ke slide kedua yang ada simbolnya tadi, slide kedua. Ini dia. Oke, kita oke kan. Oke, kemudian ketik oke lagi. Oke, ini kita perbesar ya Bapak Ibu ya. Oke, tampilannya cukup seperti ini. Nah, kita kopikan lagi dia ke slide berikutnya, slide penjelasan tentang sejarah tadi ya, tentang sejarah internet. Kita kopas. Oke, boleh kita geser ke bawah, boleh dia ke sini juga boleh. Oke, kita geser. Kemudian ini kita copy lagi ke pengertian internet tadi. Nah, kita pastikan. Kemudian kita pindahkan juga boleh Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dia tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita mulai presentasi nih. Iya kan? Kita mau presentasi, udah selesai nih. Kita mau membuat slide-nya. Slide kayak gini nggak perlu. Kita hapus aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita delete. Kita cukupkan dia ke 3 ini aja ya. 3 atau tadi sebentar. Saya hapus dia kayak tadi pengertiannya. Oke, sampai ke slide kelima tadi yang kita gunakan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau presentasi nih di depan mahasiswa, di depan siswa kita atau di depan klien kita. Oke, sekarang kita presentasikan. Oke, ini tadi tentang kopernya
atau halaman pertama kita, kemudian kita klik enter atau di next kan juga boleh kalau di keyboard, atau diklik ya. Oke, sekarang tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Udah. Nah, kalau kita ingin menjelaskan, misalkan kita sudah ada preamble nih atau pembukaan gitu kan, memperkenalkan diri dan lain sebagainya, kita sekarang sudah menuju ke materi yang akan kita sampaikan ke audiens. Nah, kita cukup mengklik simbolnya tadi. Kita klik simbol, oke, dia akan muncul pengertian internet. Tadi kita sudah linkkan dia ke pengertian internetnya tadi. Nah, bagaimana supaya dia kembali lagi ke simbol yang tadi kita ketik di home. Di home ya Bapak Ibu, dia nanti akan kembali ke halaman atau slide kedua yang sudah kita bikin tadi simbolnya. Kemudian kita sudah selesai nih menjelaskan pengertian internet. Kita sekarang sudah menuju ke sejarah internet ya. Kita klik tadi home-nya, kemudian sudah kembali ke simbol. Silakan kita lanjutkan nih penjelasannya, submaterinya lagi tentang sejarah internet. Nah, kita klik lagi nih di sejarah internetnya, di gambarnya kita klik, dia nanti langsung akan menuju ke pengertian sejarah internet ya. Nah, untuk kembali kita nggak perlu lagi klik ininya nextnya, kita ke home dulu nih, ke home. Nah, kita kembalikan lagi nih perkembangan internet, sudah kita jelaskan tadi sejarah internetnya. Kita ke menuju submenu materi yang ketiga. Nah, sekarang kita klik lagi di submateri yang ketiga, kita klik, dia nanti akan menuju ke slide tentang perkembangan internet gitu. Jadi slide kita itu nggak monoton, nggak kayak slide-slide yang selama ini kita lihat cuma diketik next tanpa ada tampilan, karena kan fungsi daripada PowerPoint ini membuat presentasi kita itu menarik ya, apalagi kalau untuk siswa-siswi atau yang untuk mahasiswa gitu, yang menarik perhatian mereka gitu. Nah, demikian cara membuat slide yang menarik ya Bapak Ibu. Ini boleh isi kita kita hide ya, kita sembunyikan dari slide gitu. Oke, kita klik kanan, kemudian kita hide. Nah, pada saat presentasi nanti dia nggak akan kelihatan. Yang kelihatan itu cuma 1-2 slide ini aja gitu ya. Bayangkan kalau misalkan kita punya banyak materi atau submateri yang ingin kita sampaikan, kita buat tampilannya seperti ini aja ya Bapak Ibu ya, supaya tampilan PowerPoint kita itu bagus ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa di share, subscribe, ya mungkin itu aja.